Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Prasetyo. Nama saya Isyandra Hafizah. Saya Angel Ivansyah. Saya Anissa Kurniawati. Saya Apri Maulana. Saya Atira Herani. Nama saya Diah Amilah Rizky. Faktor-faktor yang menyebabkan reaksi dan perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap kedatangan dan dominasi bangsa Eropa. Yang pertama yaitu sikap bangsa Eropa yang ingin menguasai dan menjajah sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah Indonesia. Yang kedua, keinginan rakyat di berbagai daerah untuk hidup tenang sesuai dengan adat istiadat setempat seperti sebelum kedatangan bangsa Eropa. Yang ketiga, keinginan untuk menegakkan kedaulatan di wilayah yang dikuasainya dan tidak ingin dicampuri oleh bangsa lain atau bangsa asing. Yang keempat yaitu sistem kolonialisme dan imperialisme baik kuno maupun modern sangat membelenggu masyarakat yang berada di bawah sistem tersebut. Jadi, dalam bentuk perlawanan terhadap bangsa asing ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu bentuk perlawanan sebelum tahun 1800, yang kedua yaitu bentuk perlawanan setelah tahun 1800. Bentuk perlawanan sebelum tahun 1800 ini dibagi diantaranya sebagai berikut, yaitu perlawanan rakyat Maluku. Pada tahun 1512, Portugis tidak berhasil, penyebabnya ialah Portugis dapat diatur oleh bangsa Belanda yang lebih kuat. Yang kedua yaitu perlawanan rakyat Demak, mengalami kegagalan sebanyak 2 kali dikarenakan penguasa kerajaan Pejajaran melakukan kerjasama dengan Portugis. Perlawanan ini dipimpin oleh Adipati Husni. Perlawanan rakyat Mataram mengalami kegagalan karena selain persiapan pasukannya yang belum matang, juga tidak mampu membuat blok perlawanan bersama kerajaan lainnya. Perlawanan rakyat Makassar mengalami kegagalan sebanyak 2 kali, untuk yang berakhir mengalami kegagalan dikarenakan kekurangan bahan pangan, senjata, terserang wabah penyakit, dan kelebihan setelah menempuh jarak yang jauh. Dan yang terakhir ialah perlawanan Untung Saripati. Wilayah pertahanan Untung Saripati diserbu oleh Kompeni Belanda. Oleh sebab itu, perlawanan Untung Saripati ini mengalami kegagalan. Jadi, menurut saya, perlawanan sebelum tahun 1800 ini hampir penuh dengan kegagalan. Setelah tahun 1800, perlawanannya mulai berkembang cukup signifikan. Walaupun bisa dibilang rakyat Indonesia masih mengalami kekalahan dari bangsa Eropa. Upaya Belanda untuk merebut Palembang bermula dari ditandatanganinya Perjanjian London antara Belanda dan Inggris, yang membuat Inggris menyerahkan daerah koloni di Nusantara kepada Belanda, termasuk daerah Palembang. Tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1816 oleh John Vendel ditunjuk sebagai pengganti Thomas Stanford Raffles. Setelah serah terima kekuasaan, Belanda mengangkat Herman Warmer Muntinghen sebagai komisaris di Palembang. Tindakan pertama yang dilakukannya adalah mendamaikan kedua sultan, yaitu Sultan Mahmud Badarudin II dan Sultan Husin Diyaudin. Tindakannya berhasil. Sultan Mahmud Badarudin II berhasil naik tahta kembali pada 7 Juni 1818. Sementara itu, Husin Diyaudin yang pernah bersekutu dengan Inggris berhasil dibujuk oleh Muntinghen ke Batavia sebelum akhirnya dibuang ke Cianjur. Kehadiran pihak Belanda di Palembang bukan tanpa alasan. Rupanya mereka telah mengetahui bahwa wilayah Kesultanan Palembang adalah salah satu penghasil lada terbesar di Nusantara. Selain itu, wilayah Bangka dan Belitung yang merupakan daerah dari Kesultanan Palembang juga dikenal sebagai penghasil timah yang cukup besar. Belum lagi letak Palembang yang cukup strategis sehingga menjadi persinggahan kapal-kapal dagang dari luar negeri, kian menghubungkan hasrat Belanda untuk menguasai Palembang. Sebagai komisaris baru di Palembang, Muntinghen berhasil melakukan penjajahan secara perlahan ke pendalaman wilayah Kesultanan Palembang. Ia berdalih ini sebagai bentuk inventarisasi wilayah. Padahal ini adalah triknya untuk menguji kesetiaan Sultan Mahmud Badarudin II. Akan tetapi di daerah Musirawas, Muntinghen dan pasukannya diserang oleh pengikut Sultan Mahmud Badarudin II. Setelah kembalinya dia ke sana, Muntinghen meminta agar Kesultanan Palembang menyerahkan putra mahkotanya sebagai jaminan agar Kesultanan Palembang selalu patuh terhadap pemerintahan Belanda.
Tetapi sampai habis waktu batas penyerahannya, Kesultanan Palembang belum juga menyerahkan putra mahkotanya. Sikap Belanda yang selalu mencampuri kesultanan dan mengekang kesultanan untuk patuh terhadap Belanda membuat lambat laun membuat Sultan Mahmud Badarudin II habis kesabarannya. Pertempuran pertama kali pecah pada tanggal 12 Juni 1819 lantaran seorang ulama ditembak mati oleh prajurit Belanda tanpa akibat yang jelas. Pertempuran pun terjadi. Sekitar 200 prajurit Belanda dikerahkan untuk menyerang benteng pertahanan Kesultanan Palembang yang bernama Kuto Besak. Tepian Sungai Musi menjadi saksi bisu atas dentuman meriam dan kilatan mata pedang dari kedua belah pihak. Pertempuran pun terus berlanjut hingga 15 Juni tahun 1819. Tapi karena kuatnya pertahanan Palembang yang sulit ditembus dan banyaknya korban di pihak Belanda, maka Mutinghe menarik mundur sisa pasukannya kembali ke Batavia dengan membawa kekalahan. Sekembalinya ke Batavia, ia memberitahukan keadaan peperangan kepada pemerintah di Batavia saat itu. Gubernur Jenderal G.A.G. van der Kepelen lantaran mengadakan perundingan dengan Laksamana Konstantin Johan Waterbeek dan Meijin Hendrik Marcus de Kock. Bagaimana caranya menaklukkan Kesultanan Palembang yang sangat tangguh saat itu? Akhirnya pihak Belanda memutuskan untuk kembali menyerang Palembang. Maka Belanda mengirimkan ekspedisi ke Palembang dengan kekuatan penuh. Jumlah personil yang digerakkan berjumlah 2.000 personil dan puluhan kapal tempur. Hal ini bertujuan untuk menggulingkan Sultan Mahmud Badarudin II dan menguasai Palembang secara penuh, dan mengganti Sultan Mahmud Badarudin II dengan Pangeran Jayadiningrat yang didukung oleh Belanda. Kabar bahwa Belanda mengirimkan pasukan ekspedisi ke Palembang telah didengar oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Maka ia mempersiapkan pertahanannya yang lebih tangguh di beberapa tempat di Sungai Musi sebelum masuk ke Palembang. Sultan kemudian menjalankan strategi perbentengan di antara Pulau Kembaro dan Pelaju. Pada tanggal 21 Oktober tahun 1819, pecah pertempuran yang kedua di Sungai Musi. Pihak Belanda dipimpin oleh Waterbeek dan Kesultanan Palembang dipimpin sendiri oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Lagi-lagi, Belanda terpukul kalah. Waterbeek pun menghentikan pertempuran dan memutuskan kembali ke Batavia. Untuk memperkuat armada tempurnya, Belanda memesan kapal-kapal langsung dari Eropa. Selain itu, Belanda juga mendatangkan pasukan Eropa yang merupakan veteran pada masa Perang Napoleon. Untuk pemimpin armada kali ini adalah Mayor Jenderal de Kock. Kekuatan Belanda saat itu ditaksir mencapai 10 kali lipat lebih besar dari serangan keduanya. Armada besar itu akhirnya berangkat ke Palembang pada 9 Mei 1821 dari Batavia. Di kubu kesultanan sendiri, Sultan Mahmud Badarudin II lalu mengangkat anaknya, Pangeran Ratu, menjadi sultan di Kesultanan Palembang dengan gelar Ahmad Najamuddin III. Komandan perang masih tetap dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Benteng-benteng di Pulau Kembaro dan Pelaju diperkuat kembali dengan meriam-meriam yang dibeli oleh sang sultan dari seorang Eropa. Armada de Kock pun akhirnya tiba di muara Sungai Musi pada 22 Mei 1821. Satu-satunya hambatan yang berarti bagi armada itu hanyalah penyakit. 100 personil serdadu Eropa tewas akibat wabah penyakit tropis. Pada 16 Juni 1821, armada itu sampai ke mulut Pulau Kembaro dan Pelaju. Usahanya untuk melumpuhkan benteng Tambak Baya berakhir dengan kegagalan. Akibatnya, de Kock terpaksa berlayar menerobos jebakan di sekitar Pulau Kembaro dan Pelaju itu. Banyak kapal de Kock yang kehilangan tiang layarnya dan menjadi sasaran empuk meriam benteng pasukan Palembang. Jumlah korban tewas di pihak Belanda ada sekitar 101 orang. Karena tidak ingin menderita kerugian yang lebih besar lagi, maka de Kock meminta gencatan senjata kepada Sultan Mahmud Badarudin II. Dia berjanji tidak akan menyerang benteng-benteng Kesultanan Palembang pada hari Jumat. Sebagai gantinya, Sultan Mahmud Badarudin II tidak menyerang pada hari Minggu.
Sang Sultan sendiri pun mengiyakan tanpa mencurigai, tapi perjanjian itu hanya bertahan beberapa hari. Pada hari Jumat, secara mendadak pasukan Belanda menggempur benteng-benteng di Pulau Kembaro dan Pelaju pada saat subuh. Perang jarak dekat pun terjadi karena diserang secara mendadak, maka pertahanan di Pulau Kembaro dan Pelaju pun jatuh. Armada Dekok pun berlayar menuju pusat kota Palembang dan bermaksud untuk menghancurkan benteng Kuto Besa. Dekok menunjukkan salah satu siasat liciknya, yaitu menunjukkan Sultan Najamuddin IV, salah satu dari kerabat Sultan Mahmud Badarudin II, yang diangkat menjadi sultan secara sepihak oleh pihak Belanda di salah satu kapal perangnya. Sang sultan akhirnya memutuskan untuk menghentikan serangannya karena tidak ingin membunuh sahabatnya sendiri, hanya untuk mengalahkan Dekok. Akhirnya benteng Kuto Besa jatuh dan Sultan Mahmud Badarudin II beserta panglima-panglima perangnya ditangkap. Badarudin II dan keluarganya pun akhirnya diasingkan ke Ternate. Sultan Mahmud Badarudin II lalu wafat pada 26 September 1852. Kali ini Dika ingin menjelaskan pendapat Dika, tetapi Dika ingin mengutarakan poin-poin penting dari tugas proyek ini terlebih dahulu. Yang pertama, kedatangan bangsa Barat, bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda, yang diikuti dengan jatuhnya bangsa Indonesia pada bangsa-bangsa tersebut, menimbulkan aksi dan reaksi. Perlawanan pun dilakukan disebabkan bangsa-bangsa Eropa tersebut berusaha memaksakan kehendaknya dengan cara memperluas kekuasaannya di Indonesia sambil merampas hak-hak kesultanan Islam di Indonesia. Dan perlawanan tersebut dilakukan baik pada masa awal kedatangan bangsa Eropa, yaitu sebelum tahun 1800 dan setelah tahun 1800. Menurut Dika, pernyataan tersebut memanglah benar, di mana rakyat Indonesia pada saat itu banyak sekali melakukan perlawanan terhadap bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, khususnya bangsa Belanda yang menjajah dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia. Bentuk perlawanannya pun bermacam-macam sesuai dengan kondisi pada saat itu. Jadi, sebelum tahun 1800-an, perlawanan banyak dilakukan dengan menggunakan alat-alat fisik seperti bambu runcing dan tombak tradisional. Selain itu, perintah untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa biasanya datang dari raja atau sultan atau kepala desa atau pejabat daerah yang memimpin suatu daerah pada saat itu. Tapi selama tahun 1800-an, pemikiran rakyat mulai berkembang dengan baik. Rakyat mulai sadar bahwa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa ini benar-benar merugikan nasib mereka, sehingga mereka mempunyai inisiatif sendiri untuk melakukan perlawanan di berbagai daerah tanpa adanya perintah dari raja ataupun pejabat tertinggi yang memerintah pada saat itu. Selain itu, para rakyat Indonesia juga sudah mulai mengenal ilmu pemikiran nasionalisme, yang ilmu ini mengajarkan bahwa nasionalisme pada suatu negara itu memang sangatlah penting. Oleh sebab itu, satu abad kemudian, pendidikan menjadi alat yang paling berharga bagi bangsa Indonesia untuk melawan bangsa Eropa dalam rangka meraih kemerdekaan. Nah, seperti yang Dika sebutkan di awal tadi, memang banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Contohnya saja perlawanan Patimura, perlawanan rakyat Maluku terhadap bangsa Portugis, perlawanan rakyat Makassar, perlawanan dari Pangeran Antasari, perlawanan dari rakyat Bali, dan sebagainya. Akan tetapi, kali ini Dika ingin menjelaskan salah satu perlawanan terhadap bangsa Belanda yang sangat dikenal di wilayah Sumatera Selatan, khususnya wilayah Palembang, yaitu perlawanan rakyat Palembang, atau bisa disebut juga sebagai Perang Palembang. Itu terjadi pada tahun 1819 sampai 1821, jadi itu berlangsung selama 3 tahun. Nah, untuk kali ini Dika ingin membaginya menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama akan menjelaskan tentang latar belakang peristiwa dari Perang Palembang itu. Sesi kedua menjelaskan penyebab dari terjadinya Perang Palembang, dan sesi ketiga menjelaskan tentang proses terjadinya Perang Palembang. Nah, kali ini Dika akan menjelaskan latar belakang peristiwa terjadinya Perang Palembang. Nah, itu untuk mengetahui itu semua, kita perlu kembali ke Konvensi London.
Untuk konvensi London sendiri, isinya adalah bahwa Inggris harus menyerahkan wilayah koloninya kembali kepada Belanda. Nah, kebijakan ini tidak disetujui oleh Thomas Raffles. Dia menyetujuinya, tetapi dia merasa keberatan. Nah, oleh sebab itu, serah terima wilayah Palembang pun tertunda dan akhirnya berhasil pada tanggal 19 Agustus 1816. Itu pun setelah Thomas Raffles digantikan oleh John Pendle. Nah, setelah wilayah Palembang menjadi milik Belanda, Belanda pun mengangkat Herman Warner Muntingi sebagai komisaris di wilayah Palembang. Nah, tindakan pertama yang dilakukannya adalah mendamaikan kedua sultan, yaitu Sultan Mahmud Badarudin II dan Husin Alauddin. Tindakannya pun berhasil. Sultan Mahmud Badarudin II pun berhasil naik tahta, sedangkan Husin Alauddin yang juga pernah menjadi sekutu Inggris, waktu itu diajak Muntingi ke Batavia, kemudian dibuang ke Cianjur. Sebelumnya pihak Belanda juga telah mengetahui bahwa wilayah Kesultanan Palembang itu kaya akan ladanya, dan juga letak strategis dari Kesultanan Palembang yang menyebabkan banyak kapal-kapal singgah di sana membuat Belanda semakin menginginkan wilayah Palembang. Nah, kali ini Dika akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya Perang Palembang. Ini adalah sesi kedua. Nah, setelah menjadi komisaris baru di Palembang, Muntingi pun melakukan penjajahan secara perlahan terhadap wilayah Kesultanan Palembang. Ia pun berdalih bahwa itu adalah sebagai bentuk inventarisasi daerah. Namun sebenarnya itu adalah triknya untuk menguji kesetiaan dari Sultan Mahmud Badarudin II. Setibanya dari sana, Muntingi pun langsung memaksa Kesultanan Palembang untuk menyerahkan putra mahkotanya sebagai jaminan bahwa mereka tunduk kepada Belanda. Namun sampai batas waktu itu ditentukan, Kesultanan Palembang tetap tidak menyerahkan putra mahkotanya kepada Belanda. Nah, sikap Belanda yang arogan di wilayah Kesultanan Palembang, yang memaksa Kesultanan Palembang untuk tunduk terhadap pemerintah Belanda, itu membuat Sultan Mahmud Badarudin II menjadi habis kesabarannya. Sekarang kita masuk ke sesi ketiga, yaitu proses terjadinya Perang Palembang. Untuk Perang Palembang sendiri ada 4 pertempuran. Itu pertempuran pertama, pertempuran kedua, pertempuran ketiga, dan pertempuran keempat. Dan kali ini Dika akan menjelaskannya satu persatu. Mari kita mulai dengan pertempuran pertama. Pertempuran pertama itu terjadi pada tanggal 12 Juni 1819, di mana pada saat itu merupakan perang paling dahsyat, yang dimana korban terbanyaknya itu berada di pihak Belanda. Pertempuran berlangsung hingga keesokan harinya, namun pertahanan Palembang sulit ditembus, sehingga Muntingi pun terpaksa kembali ke Batavia tanpa meraih kemenangan. Belanda pun tidak senang dengan pernyataan ini, sehingga Belanda pun mengutus Gubernur Jenderal Van der Capellen berunding dengan Laksamana Konstantin Johan Waterbeek dan juga Mayor Jenderal Hendrik Marcus de Kock untuk berunding, dan setelah itu hasil rundingannya itu adalah mereka akan mengirimkan kekuatan yang dilipat gandakan dengan tujuan untuk melengsarkan dan menghukum Sultan Mahmud Badarudin II serta mengangkat keponakannya Pangeran Jayaningrat sebagai penggantinya. Untuk pertempuran kedua yang berlangsung pada tanggal 21 Oktober 1819 dengan serangan yang dimulai oleh Waterbeek terlebih dahulu. Kemudian serangan tersebut dibalas dengan serangan-serangan dari menggunakan meriam dari tepi Musi. Dalam pertempuran yang kedua ini Belanda pun juga mengalami kekalahan dan Waterbeek pun kembali ke Batavia. Untuk pertempuran ketiga, Belanda datang ke wilayah Palembang dengan armada yang lebih besar. Kali ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Nah, armada Belanda sudah sampai di perairan Musi pada tanggal 16 Mei 1821. Dan kontak senjata pertama itu terjadi pada tanggal 11 Juni 1821. Diikuti dengan pertempuran hebat pada tanggal 20 Juni 1821. Namun dengan pertempuran hebat ini, Belanda tetap kalah. Akan tetapi, De Kock pun tidak kembali ke Batavia, melainkan mengatur strategi penyerangan. Dalam pertempuran yang keempat, De Kock mempunyai strategi yang mumpuni.
Jadi pada bulan Juni 1821 adalah bulan suci Ramadan, dan bulan tersebut dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk beribadah. Dekok mempunyai strategi. Strateginya adalah ia menyuruh pasukan Belanda untuk tidak menyerang Kesultanan Palembang pada hari Jumat, dengan harapan bahwa Kesultanan Palembang juga tidak akan menyerangnya pada hari Minggu. Akan tetapi, pada tanggal 24 Juni 1821, pasukan Belanda tiba-tiba menyerang Palembang. Rakyat Palembang pun merasa terkejut, karena mereka mengira bahwa orang Belanda tidak akan menyerangnya pada hari Minggu. Sehari setelahnya, Palembang berhasil dikuasai oleh Belanda. Dan pada tanggal 1 Juli 1821, bendera Belanda dikibarkan di Benteng Kota Besar, menandai dimulainya era kolonialisme di wilayah Palembang. Nah, tanggal 13 Juli 1821, Sultan Mahmud Badarudin II beserta sebagian keluarganya dibawa menggunakan kapal darat ke Batavia, dan dari Batavia, Sultan Mahmud Badarudin II diasingkan ke Pulau Ternate sampai kematiannya pada tanggal 26 September 1852. Bangsa Barat telah menemukan hasil buruannya, yakni di Kepulauan Nusantara, penghasil rempah-rempah yang diibaratkan sebagai mutiara dari timur. Sungguh luar biasa kekayaan bumi Nusantara yang diberikan Tuhan Yang Maha Pengasih. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari peradaban bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia yaitu yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu dengan jatuhnya Konstantinopel pada kedatangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Dengan adanya berbagai penemuan teknologi dan melanjutkan Perang Salib. Yang kedua, bangsa-bangsa Barat, yaitu pada negara Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris untuk mencari daerah baru dan memburu rempah-rempah pada jalur perdagangan samudra, yaitu jalur laut. Ketiga, dari konteks Indonesia, orang-orang Spanyol datang ke Indonesia melalui jalur timur, sedangkan bangsa Portugis melalui jalur barat. Diikuti perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa-bangsa Belanda, baik itu sebelum tahun 1800-an maupun setelah tahun 1800-an, belum mengalami keberhasilan yang cukup signifikan. Ya, walaupun ada yang berhasil seperti misalnya perlawanan Sultan Babullah yang berhasil mengusir Portugis pada tahun 1575, itu pun tidak berlangsung lama karena setelah itu Belanda berhasil menduduki wilayah Maluku dan sekitarnya. Oleh karena itu, menurut Dika, yang paling berhasil itu adalah setelah tahun 1900-an, di mana pada masa itu pendidikan sudah mulai digalakkan untuk sebagai kampanye dalam melawan bangsa Eropa dalam meraih kemerdekaan Indonesia.